Saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Jadi yang pertama itu adalah direktur. Kemudian di bawah direktur ada project manager yang bertanggung jawab kepada direktur. Di bawah project manager terdapat kepala departemen. Yang pertama adalah kepala departemen reservasi, yang kedua ada kepala departemen akuntansi, yang ketiga ada kepala departemen akuntansi perhotelan, yang keempat ada kepala departemen tour planner, yang kelima ada kepala departemen pramuwisata, dan yang terakhir ada kepala departemen driver and co-driver. Di bawah kepala departemen ada staf mereka. Yang pertama ada staf reservasi yang bertanggung jawab kepada kepala departemen reservasi, kemudian staf akuntansi yang bertanggung jawab kepada kepala departemen akuntansi. Yang ketiga ada staf akomodasi perhotelan yang bertanggung jawab kepada kepala departemen akomodasi perhotelan. Yang keempat ada staf tour planner yang bertanggung jawab kepada kepala departemen tour planner. Kelima ada guide tour yang bertanggung jawab kepada kepala departemen pramuwisata, dan yang terakhir ada driver atau supir yang bertanggung jawab kepada kepala departemen driver dan co-driver. Ya, selanjutnya ada direktur. Direktur di sini ada Rizky Ridyasmara. Tugasnya adalah menentukan kebijakan umum perusahaan termasuk menyetujui anggaran, bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di perusahaan tersebut, serta merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Yang kedua ada manajer project yang dipegang oleh Arifah Hanadianova. Tugasnya adalah menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direktur, mengambil keputusan-keputusan yang dianggap tidak perlu disampaikan kepada presiden direktur dalam kegiatan operasionalnya, serta mengkoordinir dan mengawasi keuangan dan juga kegiatan pemasaran jasa perusahaan. Yang ketiga ada kadep reservasi. Ada Dimas Noval Anggoro dan Alizian Fikri. Tugasnya adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan yang terjadi pada Departemen Reservasi, membuat surat kerjasama dengan perusahaan lain dalam bidang tiket pesawat, kapal, kereta api atas perintah manajer umum, menandatangani voucher yang digunakan untuk paket perjalanan dan invoice-nya, serta membuat laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada manajer umum. Oke, selanjutnya ada Faisal Syahrir yang mengemban tugas sebagai kadep akuntansi, di mana tugasnya bertanggung jawab terhadap pembukuan dan laporan pemasukan dan pengeluaran biaya harian perusahaan, meneliti dan menganalisa semua data keuangan perusahaan, dan mengadakan penyelidikan apabila ditemukan indikasi atau bukti telah terjadi kekurangan ataupun kekeliruan, memproses data-data keuangan yang dikirim oleh departemen-departemen yang ada, dan kemudian melakukan penagihan dan pembayaran hutang perusahaan yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian ada Jidejat Zauzi Haryadi Fadilah. Di sini dia mengemban tugas sebagai kadep akomodasi perhotelan, di mana tugasnya bertanggung jawab atas pemesanan kamar atau fasilitas-fasilitas hotel yang lain keperluan konsumen, membuat surat kerjasama dengan hotel-hotel dalam hal penyewaan kamar ataupun fasilitas-fasilitas hotel lain. Kemudian atas perintah manajer umum, dia juga menandatangani invoice dan voucher yang akan dikeluarkan Departemen Penjualan Voucher Hotel, dan membuat laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada manajer umum. Kemudian di sini ada Leli Sinta Putri yang bertugas sebagai kadep tour and planner, di mana tugasnya itu bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pembuatan tour itinerary. Tour itinerary adalah suatu daftar dan jadwal acara tour dengan data-data lengkap mengenai hari, tanggal, jam, objek wisata yang dituju, hotel tempat menginap, tempat pemberangkatan, tempat tiba, dimanapun acara-acara disajikan, sehingga menggambarkan jadwal pelaksanaan maupun keseluruhan kegiatan tour dari awal sampai akhir.
Selanjutnya ada Kepala Departemen Tour Planner. Di sini bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pembuatan tour itinerary. Jadi tour itinerary itu adalah suatu daftar dan jadwal acara tour dengan data-data lengkap mengenai hari, tanggal, jam, objek wisata yang dituju, hotel menginap, kemudian tempat pemberangkatan, tempat tiba, acara-acara yang disajikan sehingga menggambarkan jadwal pelaksanaan maupun keseluruhan kegiatan tour dari awal sampai akhir, yakni Leli Cynthia Putri. Selanjutnya ada Kepala Departemen Pramu Wisata yang dimana dipegang oleh Rahmat Hidayat. Jadi di sini dia menerima pemesanan jasa tour dari perorangan maupun instansi yang mempunyai ikatan kerjasama seperti memesan kamar hotel yang dibutuhkan wisatawan, mengatasi keluhan-keluhan tamu, membawa para wisatawan dalam perjalanan wisata. Dan Rahmat Hidayat sendiri bertanggung jawab terhadap perjalanan wisata yang dilakukan sesuai dengan petugas. Kemudian ada Kadep Driver dan CO Driver, di sini dipegang oleh Setia Wahyu Sustianingrum. Jadi tugasnya membuat tugas-tugas dalam hal pengawasan, penggunaan alat-alat transportasi termasuk penyimpanan dokumen alat-alat transportasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin terjadi. Kemudian juga membuat perhitungan uang jalan dan uang bensin sesuai dengan rute perjalanan yang akan ditempuh. Septia juga bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemeliharaan kendaraan yang telah diserahkan kepadanya, bertanggung jawab atas kebersihan kendaraan dan membantu pekerjaan supir. Perkenalkan, nama saya Septia Wahyu Sustianingrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis harga satuan proyek. Di mana analisa harga satuan proyek ini akan menjelaskan mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan setiap kegiatan yang ada dalam proyek. Dapat kita lihat dalam video, di sini terdapat 3 jenis pekerjaan yang dilakukan dalam proyek, yaitu pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan perencanaan atau persiapan, pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan pelaksanaan, dan pekerjaan yang ketiga adalah pekerjaan evaluasi. Langsung saja, di sini pada pekerjaan yang pertama ada kegiatan pertama yaitu pembentukan tim. Di situ tidak memerlukan biaya. Pekerjaan persiapan administrasi tidak memerlukan biaya. Pembuatan random perjalanan sampai dengan meeting bersama stakeholder juga tidak memerlukan biaya. Selanjutnya ada kegiatan proses reservasi pemesanan hotel, di mana terdapat 2 hotel yang dipesan. Yang pertama adalah Hotel Nadia, di mana di sini kamar hotel yang dipesan sebanyak 13 kamar selama 2 hari dengan harga satuan kamarnya itu adalah Rp670.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah Rp8.710.000. Untuk Hotel Victoria di sini juga memesan 13 kamar dengan harga satuan kamarnya adalah Rp290.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah Rp3.770.000, sehingga diperoleh total biaya untuk reservasi hotel adalah Rp12.480.000. Selanjutnya ada proses akomodasi, yang di sini terdapat beberapa proses, yaitu pemesanan tiket pesawat, yang dimana tiket yang dipesan sejumlah 104 buah tiket dengan harga satuan tiketnya adalah Rp500.000, sehingga diperoleh harga total pemesanan tiket adalah Rp52 juta. Selanjutnya ada biaya upah supir yang sebanyak 2 orang dengan harga satuannya itu Rp1.200.000, sehingga diperoleh totalnya adalah Rp2.400.000. Untuk upah tour guide di sini sejumlah 2 orang dengan harga satuannya Rp675.000, sehingga totalnya adalah Rp1.350.000. Selanjutnya ada pemesanan atau sewa bis sejumlah 1 armada dengan harga satuannya Rp3 juta, sehingga diperoleh total biaya akomodasi adalah Rp58.750.000. Di sini sehingga didapat total biaya untuk pekerjaan 1 adalah Rp71.230.000. Lanjut ke pekerjaan kedua, di sini ada beberapa kegiatan, yaitu adalah yang pertama adalah pemesanan wahana museum angkut, di mana sejumlah tiket yang dipesan adalah 52 buah dengan harga satuannya Rp50.000, sehingga totalnya adalah Rp2.600.000. Untuk biaya pemesanan wahana di Bromo sejumlah 52 orang, 52 tiket dengan harga satuannya adalah
50.000 sehingga diperoleh totalnya adalah 13 juta rupiah. Untuk pemesanan wahana di Sentra de la Ponte sejumlah 52 buah tiket dengan harga satuannya adalah Rp25.000 sehingga totalnya adalah Rp1.300.000 sehingga diperoleh total harga atau biaya yang dikeluarkan pada pekerjaan kedua adalah Rp16.900.000. Untuk pekerjaan ketiga yaitu pekerjaan evaluasi. Untuk kegiatan pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan tidak memerlukan biaya yang dikeluarkan sehingga total biaya yang dikeluarkan pada pekerjaan ketiga adalah Rp0 sehingga di sini diperoleh total biaya keseluruhan adalah Rp88.130.000. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Faisal dan di sini saya akan memaparkan rincian RAB. Di bagian pekerjaan pertama yaitu ada pembentukan tim di mana tidak memiliki volume, satuan, harga maupun jumlah harga. Begitu juga dengan persiapan administrasi, pembuatan rundown perjalanan dan juga meeting bersama stakeholder. Lalu ada proses reservasi pemesanan hotel dengan jumlah harga Rp12.480.000. Lalu ada juga proses akomodasi di mana jumlah harganya Rp58.750.000 sehingga total pekerjaan satu jumlah harganya yaitu Rp71.230.000. Lalu ada pekerjaan bagian 2 yaitu pelaksanaan di mana pertama ada pemesanan wahana museum angkut dengan volumenya 52, satuannya buah, harganya Rp50.000 dan jumlah harganya Rp2.600.000. Lalu pemesanan wahana di Borneo, volumenya 52, satuan buah, harga Rp250.000 dan jumlah harganya Rp13 juta. Lalu ada pemesanan wahana Sentra de la Ponte dengan volumenya 52, satuannya buah, lalu harganya Rp25.000, jumlah harganya Rp1.300.000 sehingga total pekerjaan 2 jumlah harganya yaitu Rp16.900.000. Lalu ada pekerjaan bagian 3 yaitu evaluasi di mana terdapat 2 subpekerjaan yaitu pembuatan laporan pertanggungjawaban dan juga pelaporan di mana kedua pekerjaan ini tidak memiliki volume, satuan, harga maupun jumlah harga sehingga total pekerjaan 3 yaitu Rp0 sehingga didapat total keseluruhan rincian RAB yaitu Rp88.130.000. Nama saya Rizky Rasmara. Di sini saya akan membahas tentang rekapitulasi rencana anggaran proyek. Yang pertama adalah perencanaan dan persiapan yang didapatkan dari proses reservasi pemesanan hotel dan proses akomodasi yang dijumlahkan senilai Rp71.230.000. Kemudian yang kedua ada pekerjaan pelaksanaan yang didapatkan dari pemesanan wahana museum angkut, pemesanan wahana di Bromo, pemesanan wahana Sentra de la Ponte dengan jumlahnya senilai Rp16.900.000. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan evaluasi yang tidak terdapat nilainya. Kemudian dijumlahkan dari ketiga pekerjaan tersebut senilai Rp88.130.000. Kemudian PPN 10% atau pajaknya 10% yaitu sebesar Rp8.130.000. Kemudian dijumlahkan semuanya yaitu senilai Rp96.943.000. Baik, kita masuk ke bagian Gantt. Gantt ini secara singkat adalah grafik yang berguna untuk merencanakan dan menjadwalkan tugas. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan website gantt.com untuk membuat Gantt.
Baik, kita masuk ke Gantt chart. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini ada task list atau kumpulan dari tugas-tugas yang harus dilakukan. Kemudian di sebelah kanan yang ada semacam bar berwarna biru tua, ini adalah Gantt chart. Nah, kita bahas dulu di task list. Di task list ini ada sekitar 19 tugas yang harus dilakukan dalam proyek. Ada name, kolom name, ini berarti tugasnya. Kemudian ada duration atau durasi. Di sini ada 2 hours, 96 hours, hingga 2 hours. Kenapa di sini ada tanda tanya? Karena durasi ini masih bersifat estimasi. Kemudian ada start. Start ini mulainya tugas. Kemudian finish, selesainya tugas, dan kemudian predecessor atau pendahulu. Contoh, di task nomor 2 administrasi, predecessornya itu adalah nomor 1. Jadi sebelum kita ke aktivitas nomor 2, kita harus menyelesaikan task nomor 1. Ya, kemudian kita masuk ke Gantt chart-nya yang disambung oleh garis-garis kecil dengan berujung panah. Ya, kita mulai dari baris paling atas. Ini ada Oktober 18, strip Oktober 24, 2021. Di sini menandakan tanggal. Kemudian di baris bawahnya itu ada M, T hingga S menandakan hari, Monday, Tuesday hingga Sunday. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada segi 4 berwarna merah. Berdasarkan sumber yang kami temukan, ini disebut milestone yang menandakan tugas penting. Nah, jadi di sini juga ditandai mulainya dari proyek tersebut. Nah, pada kelompok kami, aktivitas pertama adalah pembentukan tim dengan durasi 2 jam yang dimulai pada hari Selasa pada tanggal 19 dan diselesaikan pada hari yang sama. Di sini tidak memiliki predecessor karena ini adalah aktivitas pertama. Kemudian kita masuk ke task kedua, administrasi, yang dilaksanakan selama 96 jam, yang apabila dikonversikan ke hari, ini selama 4 hari. Dimulai dari hari Selasa, tanggal 19, dan selesai pada hari Sabtu, tanggal 23. Dengan predecessornya aktivitas nomor 1. Kemudian ini ada garis-garisnya disambungin dari bar ke bar, itu akan ada konektornya. Kemudian aktivitas nomor 3, pembuatan rundown perjalanan, teman-teman bisa lihat. Kemudian keempat, ada meeting bersama stakeholder. Kemudian aktivitas kelima, ada pemesanan hotel. Keenam, ada pemesanan tiket wahana. Ketujuh, pemesanan tiket pesawat. Kemudian ada penyewaan bis. Nah, di sini kita bisa lihat dilakukan secara bersamaan. Kenapa? Karena kami memiliki tim yang bisa melakukan tugas-tugas tersebut, sehingga proses bisa dilaksanakan secara lebih cepat. Ya, kemudian kita masuk ke aktivitas nomor 9, keberangkatan wisatawan. Di sini dilakukan selama 5 jam dengan tanggal mulai dan selesai sudah terpaparkan. Kemudian lanjut ke wisata di Museum Angkut, penginapan di Hotel Nadia, wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wisata di alun-alun Malang, penginapan di Hotel Victoria, wisata di Santera di Laporte, kemudian kepulauan wisatawan, evaluasi dengan parameter keberhasilan. Jadi di sini akan dilakukan evaluasi dengan melihat kondisi yang sudah terjadi, apakah proyek ini dikatakan berhasil atau tidak. Kemudian ada pertanggungjawaban, dan yang terakhir ada pelaporan. Nah, tas-tas tadi sudah digambarkan dalam Gantt chart yang teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi inilah Gantt chart. Kenapa Gantt chart digunakan? Karena selain bisa menjabarkan aktivitas secara rinci, di sini itu kita dibantu dengan penggunaan waktu. Jadi bisa dibilang ini bisa mencegah molornya dari suatu tugas yang dilakukan. Jadi apapun yang sudah kita rencanakan itu akan bisa dilaksanakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
Baik, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan terkait struktur organisasi, penjelasan nama anggota dan job desk, analisis harga satuan proyek, rincian RAB, rekapitulasi, dan Gantt chart. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.